Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di WR yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kajian ya, yang insya Allah akan diisi dan dibimbing oleh Ustadz Muhammad Tamrin LC. Sebelum kita mulai, sebelum Ustadz Tamrin menyampaikan materinya, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Tamrin yang akan menyampaikan materi terkait dengan adab dan akhlak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang siapa yang menempuh satu jalan, dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, setelah beliau menyebutkan tentang bab kewajiban silaturahim. Ini menyambung tali kekerabatan, ya. Wajibnya hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang bab silaturahim. Ini terkait hadis-hadis yang terkait dengan silaturahim. Demikian pula nanti bab tentang keutamaan orang-orang yang menjaga tali silaturahim dan juga orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, babu silaturahim, bab tentang silaturahim. Qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talhah yadhkur an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Arabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nari qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mawhab. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Musa bin Talhah
bercerita menyebutkan tentang hadis ini. Nah, dari siapa? Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang Arabi, seorang Badui yang datang dari pedalaman padang pasir, dia paparkan kepada Nabi SAW tentang perjalanannya. Faqala, maka dia pun bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang perkara yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Nah, artinya ini orang mau masuk surga. Ya. Orang ini mau masuk surga dan dia tanya kepada Nabi, ya, dengan apa dia bisa masuk ke dalam surga? Wa yubaiduni minan nar, dan dengan amalan apa yang dengannya aku bisa dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Jadi dia pengen masuk surga dan takut masuk neraka. Nah, baik. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim. Jadi mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Setelah itu menegakkan salat. Setelah itu membayar zakat. Kalau dia orang kaya, dia orang mampu dan diwajibkan zakat, maka dia wajib membayar zakat. Yang keempat, watasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Nah, Masya Allah ta'ala. Kemudian kita beliau rahimahullah, qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah bin Abi Muzarrid an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami, ya, hadis berikutnya kata beliau, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Uwais. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Beliau mengatakan dari Muawiyah. Jadi Sulaiman bin Bilal dari Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim faqala mah. Meeting apa gitu. Qultu hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Qala ala taradaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka. Qalat bala ya rabbi. Qala fadzalika laki. Tsumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u ma syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Telah menceritakan kepada kami, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Muawiyah bin Abi Muzarrid dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Maka setelah Allah selesai menciptakan makhluk itu, maka bangkitlah makhluk yang bernama rahim. Ya, tali kekerabatan. Ya. Nah, faqala mah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tunggu sebentar, pelan-pelan. Ya. Qalat hadza maqamul a'idhi bika. Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Ini adalah tempat, ya, adalah orang-orang yang berlindung kepadamu dari memutuskanmu. Qala atardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aki. Nah, man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Allah berfirman, apakah kamu mau kalau aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Qalat, maka ar-rahim, tali kekerabatan itu berkata, iya, bala ya Rabbi, iya ya Allah. Nah, fadzalika laki, kata Allah, maka itu hanya khusus untukmu.
Kemudian Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau, silahkan baca firman Allah dalam surat Muhammad ayat 22. Ya, surat Muhammad ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian inginkan seandainya jika kalian berpaling, ya, maka kalian akan menjadi orang yang merusak di permukaan bumi dan kalian saling memutus tali silaturahim di antara kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling dari agamanya, berpaling dari jihad fisabilillah. Ya. Mereka akan menjadi orang-orang yang saling memutuskan tali silaturahim. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia. Allah tidak bantu dia, Allah tidak menolongnya, Allah tidak menjaganya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan pertolongan untuknya. Nah, Allah tidak akan membantunya. Dia dibiarkan begitu saja, sebagaimana dia membiarkan kerabatannya, ya, tali kerabatan dengan keluarganya. Ya, makanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam kita dianjurkan untuk menyambung tali kekerabatan itu. Ya, tidak boleh dibiarkan, ya, apalagi sampai diputus. Ini berbahaya. Nah, maka datang nanti tentang ancaman orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, demikian pula hadis sebelumnya. Nah, berikutnya hadisnya dhaif lisnad. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Kata beliau rahimahullah taala, babun fadlu silaturrahim. Bab tentang keutamaan silaturahim. Setelah kita tahu tentang kewajiban silaturahim di bab sebelumnya, setelah itu beliau sebutkan kembali tentang bab silaturahim. Berikutnya beliau menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Muhammad ibnu Ubaidillah qala haddatsana ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Muhammad bin Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah, beliau berkata, qala haddatsana ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Hazim dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari pernah ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala ya Rasulullah, maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, sesungguhnya aku punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku punya kerabat ya Rasulullah, aku menyambung tali kekerabatan dengan mereka, tapi mereka putuskan aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusayyi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, tapi justru mereka berbuat jelek kepadaku. Masya Allah. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, mereka berbuat jahil kepadaku, tapi aku tetap berlemah lembut. Ahlumu anhum, aku tetap berlemah lembut dari mereka. Ini aku tetap berbuat baik kepada mereka. Qala la in kana kama taqul ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'an dzalika. Insyaallah taala. Nah, Masya Allah ta'ala. Kata beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika orang itu berkata kepada Nabi SAW, dia sudah menyambung tali silaturahim, dia sudah berbuat baik, dia sudah memberi dan segala macamnya, ya, ternyata mereka tetap memutuskan tali silaturahim, mereka berbuat jelek pada orang tersebut, ya, bahkan mereka berbuat perkara-perkara jahil pada orang tersebut, ya, dan tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh si penanya tadi. Nah,
Masya Allah. Kata Nabi SAW, la in kana kama taqul ka'annama tasifuhumul mal. Kalau seandainya ya, benar yang engkau sebutkan, maka itu seakan-akan engkau telah melemparkan kepada mereka batu yang panas. Al-mal itu batu yang biasa dipakai untuk memanggang roti. Bisa itu pakai batu. Nah, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, memberikan pertolongan kepadamu. Allah menangkan engkau selama engkau seperti itu. Maksudnya apa? Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, menjalin silaturahim, walaupun orang itu, kerabat itu tetap memutuskan tali silaturahim dengan kita, ya. Atau ya, dia berbuat jahat. Alih-alih dia mau berbuat baik, justru dia berbuat jahat kepada kita. Kita berbuat baik, kita menyambung tali silaturahim, kita memberi untuk mereka, justru dia berbuat jahat kepada kita. Ya, kalau kita berikan sedekah untuk mereka, maka seakan-akan itu, ya, kalau mereka sifatnya seperti itu, seakan-akan kita melemparkan batu yang panas untuk mereka. Kenapa? Kalau mereka tidak mensyukuri, ya, haram bagi kita untuk memutus hal itu, ya. Tetap kita memberi, tetap kita bagikan, ya, tetap kita memberi untuk kerabat kita. Tapi kalau kerabat kita tersebut masih seperti itu, berarti seakan-akan mereka memasukkan api atau bebatuan yang panas dalam tubuh mereka. Nah, dalam perut mereka. Sudah ambil hadiah dari kita, dia makan, ya, dia rasakan manfaat kita, ya, kita berbuat baik kepadanya, tapi toh ternyata dia tetap berbuat jelek, ya, bahkan memutus tali silaturahim. Nah, kita sebagai orang yang sudah paham tentang hal ini, tetap menyambung tali silaturahim itu. Walaupun kita dapatkan perbuatan yang tidak baik, tetap kita menyambung tali silaturahim. Nah, tidak boleh kita memutusnya, tidak boleh kita memutusnya. Nah, mereka yang sudah terlanjur makan kebaikan kita, atau mereka merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan, ya, atau mereka mengambil sedekah yang kita berikan atau sesuatu yang kita berikan, itu seakan-akan dia melemparkan apa? Api dalam perutnya. Nah, sudah diberi, tidak bersyukur, diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim, justru apa? Dia memutusnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah, masih dalam hadis yang sahih. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awanah an Uthman ibn al-Mughirah an Abil Ambas qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahq yani ardan lahu bit Taif. Faqala عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه قال الرحم شجنة أو شجنة. Nah, minar rahman ar-rahimu syujnatun atau syajnatun minar rahman man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu laha lisanun talqun dhalqun yaumal qiyamati. Masyaallah ta'ala. Dari Musa bin Ismail yang menceritakan kepada Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Uthman bin Ibn al-Mughirah dari Abu Ambas, beliau mengatakan, aku pernah datang bertemu, masuk ke dalam Abdullah bin Amr, datang kepada Abdullah bin Amr di Al-Wahab. Al-Wahab ini sebuah tanah atau lokasi yang merupakan milik beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka beliau berkata, Atifalana Nabi SAW isba'ahu. Nabi SAW menunjukkan kepada kami, membentangkan kepada kami jari jemarinya. Faqala ar-rahimu syajnatun atau syujnatun minar rahman. Sungguhnya kekerabatan itu adalah bagian akar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Nah, ini rahim itu adalah syujnah atau syajnah, ya, yakni atharun min athari rahmatihi. Itu efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekerabatan itu adalah efek dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya Allah perintahkan mereka untuk menjalinnya, untuk menyambungnya, dan jangan diputus. Ya, jangan diputus.
Kata Nabi SAW, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka man wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambung tali kekerabatan itu, maka Allah akan menyambungnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang memutusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Hadits yang sahih dalam as-silsilah al-hadits as-silsilah al-hadits as-sahihah. Nah, jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyambung tali silaturahim, Allah akan menyambungnya. Yani Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, Allah akan mudahkan urusannya dan seterusnya. Dan sebaliknya kalau dia putus, naudzubillahi min dzalik, Allah akan biarkan dia. Allah akan putuskan dia, Allah tidak akan tolong dia. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya dan seterusnya. Nah, itu kapan terjadi? Ketika dia memutus tali silaturahim dengan kerabatnya. Nah, Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan tentang keutamaan orang-orang yang menjalin tali silaturahim ini. Babu silaturahimi tazidu fil umr. Bab bahwasanya menjalin tali silaturahim itu akan menambahkan umur, ya. Jadi umurnya bisa bertambah. Bagaimana bisa? Ini akan kita jelaskan nanti insyaallah taala pembahasannya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Aqil min Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasir. Jam 5 lah. Kirim dulu. Nah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Laits. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Aqil dari Ibnu Syihab. Beliau berkata Anas bin Malik telah mengabarkan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin ya dilapangkan, dimudahkan rezekinya, atau ya, au yunsa'alahu fi atharihi, atau dipanjangkan umurnya. Ya. Kalau mau lapang rezeki, mau panjang umur, ya, fal yasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya, tali kekerabatannya. Masya Allah. Nah, kita bacakan dulu hadis yang kedua. Nah, kata beliau, qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir, qala haddatsana Muhammad ibn Ma'an, qala haddatsani Abi an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhbari, atau al-Makhburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari Ibrahim, beliau telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Munzir. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang senang dilapangkan, dibentangkan rezekinya, dimudahkan oleh Allah. Wa ayyun sa'alahu fi athari, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya, hubungan kekerabatannya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau ingin panjang umur, tentunya panjang umur di atas ketaatan kepada Allah. Karena panjang umur pun nggak ada gunanya kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, ya. Maka panjang umur itu supaya apa? Supaya selalu taat kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Atau dilapangkan, dimudahkan rezekinya. Dilapangkan atau dimudahkan rezekinya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah atau tidaknya rezeki kita, ya, dibikin pula bertambah atau tidaknya umur kita, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya, itu ajalnya, rezekinya, hidup dan matinya, atau bahagia dan sengsaranya, itu disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 40 hari pertama ketika dia dalam perut ibunya, ya, menjadi segumpal daging. Setelah itu diberikan ruh. Ya, setelah itu merupakan setetes mani 40 hari pertama. 40 hari kedua menjadi daging. 40 hari ketiga ditiupkan ruh. Nah, kemudian didatangkan malaikat untuk mencatat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin am sa'idun, untuk mencatat takdirnya, rezekinya, ajalnya, nah, amalannya, dan apakah dia menjadi orang yang sengsara atau bahagia. Semua sudah dicatat oleh Allah. Nah, semua sudah dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seorang hamba, atau takdirnya itu naik ke langit setiap hari Senin dan Kamis. Namanya disebut dengan istilah takdir umuri. Takdir yaumi, takdir harian. Kalau yang kita sebutkan tadi takdir umuri. Nah, seumur hidupnya. Nah, ada takdir yang ketiga, itu takdir yang Allah Subhanahu wa taala, nah, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam ruhnya. Allah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Nah, takdir tahunan, itu takdir tahunan. Takdir tahunan ini disebutkan dalam hadits yang sahih tentang malam Lailatul Qadar, juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya, takdir itu ditentukan semuanya pada tahun tersebut, setiap tahun. Ada namanya takdir bulanan, takdir pekanan. Itulah setiap Senin dan Kamis. Demikian pula takdir yang yaumi, harian. Ya, sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud yang kita bacakan tadi, seorang calon janin, calon bayi itu ditakdirkan takdirnya 4 perkara dalam perut ibunya. Nah, demikian pula yang keempat, ada namanya takdir yang ditulis oleh Allah di Allahul Mahfud. Nah, 3 takdir ini, ya, yang takdir sanawi, demikian pula takdir yaumi, demikian pula takdir pekanan ini, ya, bisa berubah. Nah, berubah atau tidaknya takdir-takdir ini itu sudah ditentukan di Allahul Mahfud. Ya, Allahul Mahfud. Berubah atau tidaknya itu sudah Allah tetapkan di Allahul Mahfud. Dan takdir yang di Allahul Mahfud ini tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak berubah. Ya. Jadi berubah atau tidaknya takdir-takdir 3 sebelumnya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang ditulis di Allahul Mahfud. Nah, di Allahul Mahfud inilah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, jadi dalam hadis ini, dalam bab ini, Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Apa keutamaannya? Ya, keutamaannya Allah akan luaskan, mudahkan rezekinya. Jarang ketemu ibu, ya ketemu ibu. Tidak pernah ketemu bapaknya, ya ketemu bapaknya. Atau tidak pernah ketemu neneknya, atau siapa sepupunya, atau adiknya, abangnya, atau misal dengannya, yang dekat dengan dia, yang memiliki hubungan kerabatan dengannya, maka dia sambung. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia dapatkan keutamaan ini. Ya, haditsnya sahih. Ya, bab ini ada dua hadits, dan kedua-duanya adalah hadits yang sahih. Ya, mungkin kalau zaman sekarang alhamdulillah lebih mudah. Mungkin kita nggak bisa pulang kampung, ya ambil telepon mereka, tanya kabar mereka, bagaimana keadaan dan kondisi mereka, dan seterusnya. Dibentangkan, dilapangkan rezekinya, dan yang kedua dipanjangkan umurnya. Nah,
Masya Allah ta'ala. Nah, kemudian bab yang ke-29 disebutkan di dalam kitab ini. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bab barang siapa yang menjalin tali silaturahimnya, maka keluarganya akan mencintainya. Masya Allah. Ini juga diantara keutamaan orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Ini termasuk adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan. Ya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Abi Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu. Nah, nusya fi ajalihi wa athara fi maluhu. Nah, wa tara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Subhanallah. Hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq, dari Maghra, dari Abi Umar, dari Ibnu Umar. Beliau berkata, manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, ini bertakwa kepada Allah. Ini yang utama tentunya. Ya, percuma juga kalau kita rajin menyambung tali silaturahim tapi enggak sholat, tidak bertakwa, tidak mentauhidkan Allah, masih berbuat syirik dan seterusnya. Yang paling penting, yang utama itu adalah bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahimnya, nusya fi ajalihi, maka akan diperlambat ajalnya. Maksudnya diperpanjang ajalnya. Maksudnya panjang umurnya, seperti hadis sebelumnya. Nah, wasara maluhu, karena akan berkembang biak hartanya, bertambah banyak hartanya. Wa habbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Masya Allah. Ya, coba lihat orang-orang yang menjalin tali silaturahim, ya ini keutamaannya. Panjang umurnya, banyak hartanya. Tadi sebelumnya juga disebutkan yubsatulahu fi rizkihi, dilapangkan rezekinya. Bisnis alhamdulillah berhasil. Ya. Ada usaha ini alhamdulillah berhasil. Kenapa? Oh, ternyata dia menyambung tali silaturahim. Nah, boleh nggak Ustaz kita menyambung tali silaturahim untuk meraih apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keutamaan orang yang menyambung tali silaturahim, yakni panjang umurnya, kemudian dilapangkan rezekinya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena Nabi memotivasi kita. Tentunya kita menjalin tali silaturahim itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masya Allah Taala. Kemudian berikutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kata Imam Al-Bukhari masih membawakan sanadnya, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq, qala haddatsani Maghra. Abu Makharik huwa al-abdi. Qala Ibnu Umar, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, unsi'a lahu fi umrihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Hadis yang sama, ya, dan derajatnya adalah derajat hadis yang hasan. Nah, kata beliau telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Ya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Maghra Abu Makharik, dan dia adalah Al-Abdi. Maghra Abu Makharik Al-Abdi. Beliau berkata, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang manittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, bertakwa kepada Rabbnya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahimnya, unsi'alahu fi umrihi, maka akan dipanjangkan umurnya. Nah, akan dipanjangkan umurnya. Wa thara maluhu, dan akan bertambah banyak hartanya. Diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hartanya, diberkahi
ya, rezekinya, subhanallah. Wa habbahu ahluhu, tidak sampai di situ, maka keluarganya pun akan mencintainya. Kita lihat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sering menyambung tali silaturahim, walaupun itu hanya sekedar di HP, ya, bertanya apa kabar, kemudian menanyakan kondisi atau keadaan mereka. Kalau mungkin mereka adalah orang tua kita, ya tanyakan bagaimana kesehatan mereka, ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang orang tuanya di kampung, umpamanya dia kerja di Jakarta, ya dia bisa tanyakan, ya. Bisa tanyakan kepada orang tuanya, bagaimana keadaan kondisinya, saya belum bisa pulang, ya bagaimana keuangannya, tanyakan semuanya. Itu berkah. Ya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin orang tuanya butuh, ya, namanya orang tua, terkadang dia tidak ngomong kepada anaknya kalau dia butuh uang. Maka sang anaklah yang harus apa? Punya inisiatif sendiri untuk melakukan hal itu, walaupun nggak banyak, walaupun tidak banyak. Ya. Apalagi terkadang sebagian orang tua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak usah repot-repot anaknya kirim uang, cukup kasih kabar saja, kirim kabar saja. Nah, cukup kirim kabar, nanti akan diberikan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar. Nah, jadi orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Termasuk ketika dia menyambung tali silaturahim pada ibunya. Orang tua terkadang dia nggak butuh uang, dia tidak butuh ini dan itu. Dia hanya butuh kabar anaknya saja. Kita telepon mereka, tanyakan kabar mereka, bagaimana kondisi dan keadaan mereka, ya. Apakah mereka dalam keadaan sehat, ya, bagaimana ini dan itu. Kita tanyakan, ya, menjalin tali silaturahim. Kalau nggak bisa pulang kampung, ya minimal beli pulsa 100.000, telepon mereka. Nah, Masya Allah ta'ala. Jadi ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang menjalin atau menjaga tali silaturahim. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim, ya, kepada siapa yang lebih dahulu dan seterusnya. Nah, mungkin pula rahmat bagi orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahim dan ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan atau memutus tali silaturahim. Nah, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan, dipersilahkan. Nah. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Tamrin atas materinya. Kepada jamaah sekalian, silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun barangkali di luar materi, bisa ditanyakan ke beliau. Silakan. Ada yang akan bertanya? Mungkin Mas Sur, mungkin? Atau Mas Ipung? Tafadhol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ingin bertanya, cuma mungkin ini istilahnya semacam apa ya, minta penjelasannya lebih baik lah bahasanya. Soalnya beberapa yang tahu di luar sana itu masih berpendapat bahwa takdir itu kan hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan semuanya. Nggak ada campur tangan manusia di situ. Nah, gimana menyelaraskannya dengan terkait usaha kita atau ikhtiar kita, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mungkin itu tanya, Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Nah, itu hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan tadi, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan takdir makhluknya. Allah yang menakdirkan takdir makhluknya. Baik. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada hamba-hambanya
melalui lisan Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya atau diluaskan rezekinya, dipermudah rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Itu kabar dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah hadits yang sahih, hadits yang sahih. Nah, ketika seorang hamba ingin panjang umurnya, maka dia pun menjalin tali silaturahim, bukan berarti dia masuk campur dalam urusan takdir Allah, bukan. Allah yang memberikan janji itu kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kamu mau panjang umurmu, kamu lakukan ini. Allah panjangkan umurnya. Tapi kalau kamu tidak mau, ya udah, Allah tidak panjangkan. Allah takdirkan sesuai yang Allah takdirkan. Gitu, Pak. Jadi bukan berarti ketika kita tahu hadis ini, ya. Jadi cara berpikirnya itu harus dibalik. Jangan kita berpikir bahwasanya berarti kalau saya menjalin tali silaturahim, berarti saya menentukan takdir saya sendiri panjang umur atau tidak. Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi dibalik. Kalau saya ya menjalankan wasiat Nabi, menjalin tali silaturahim, maka Allah akan panjangkan umur saya. Jadi Allah yang memanjangkan, bukan kita. Memanjangkan umur itu. Karena Allah yang menakdirkan semua. Jadi kalau kita kompromikan, kita disyariatkan untuk menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada nabinya, dan nabinya sampaikan kepada kita. Nah, kita hanya menjalankan syariat itu, ikhtiarnya seperti itu, dengan banyak doa dan seterusnya. Nah, yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberi taufik untuk kita menjalin tali silaturahim itu Allah juga, bukan kita. Kan begitu. Saya mau jalin tali silaturahim. Betapa banyak orang yang mau seperti sekarang ya. Sekarang kita mendengarkan tentang keutamaan menjalin tali silaturahim, ya kan? Ya, dan kita ingin melakukan hal itu. Tapi nanti apakah setelah taklim ini kita benar-benar akan lakukan atau tidak? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena itu perkara yang akan terjadi di kemudian hari. Kan begitu. Tapi kita mau, kita ingin. Ya. Nah, siapa yang menentukan itu? Allah lah yang menentukan. Allah yang berikan taufik kepada kita untuk menjalin tali silaturahim itu. Jadi tidak ada kontradiksi. Itu memang hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa masuk campur tangan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada hamba-hambanya, kalau kalian mau panjang umurnya, ini Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan caranya. Panjang atau tidaknya umurnya kita juga tidak tahu. Karena kita kan nggak tahu umur kita berapa. Kan begitu. Hanya Allah yang tahu. Makanya itu hak Allah. Contoh konkret, 30. Umpamanya ada seorang yang umurnya 30 tahun ditakdirkan oleh Allah meninggal. Nah, orang ini dia nggak tahu juga umurnya hanya sampai 30 tahun. Dia juga nggak tahu. Walaupun dia menjalin tali silaturahim atau tidak, dia juga nggak tahu seberapa panjang umurnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi tidak ada kontradiksi, insya Allah taala. Allah yang menentukan semua hal itu. Akan tetapi Allah berikan kabar gembira untuk mereka-mereka yang mau dipanjangkan umurnya dan yang mau diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang besar ini, amalan soleh. Apa itu? Menjalin tali silaturahim, menjalin tali kerabatan. Nah, demikian. Nah, Ustaz. Kalau boleh ana ini Ustaz agak lebih diluaskan, berarti itu bisa untuk takdir yang lain begitu atau tidak, Ustaz? Maksudnya begini, orang belajar semaksimal mungkin untuk lulus ujian. Oke. Qadarullah dia lulus, Ustaz. Cuma saking dia gembiranya dia bilang, ini atas usaha saya belajar dengan maksimal, makanya saya lulus. Soalnya itu kan salah, Ustaz. Soalnya kan takdir itu kan Allah punya prerogatif. Nah, hal tersebut. Begitu juga, Ustaz. Ya, pertanyaannya apa? Maksud Ana berarti kan itu sebenarnya bukan atas usaha dia belajar maksimal, karena dia belajar maksimal itu kan ikhtiar dia aja, itu wajib kan. Iya, ikhtiar. Jadi kalau orang yang pokoknya saya mau lulus ujian, saya harus belajar. Ternyata setelah dia belajar bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia lulus. Allah takdirkan dia apa? Dia lulus. Nah, ketika dia lulus ya, yang wajib dia lakukan adalah apa? Bersyukur kepada Allah.
Nah, bagaimana bentuk bersyukurnya? Jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang lulus ujian itu dia harus bersyukur kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama dia bersyukur dengan lisannya, diucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dia bersyukur dengan hatinya dengan cara apa? Dia sandarkan itu ya hanya kepada Allah. Berarti apa? Lulusnya itu bukan karena usahanya, tapi karena Allah yang berikan dia kelulusan. Nah. Yang ketiga, dia bersyukur dengan anggota tubuhnya, yaitu apa? Dengan cara semakin dekat dia dengan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kasus yang antum berikan tadi, saya lulus ya karena saya berusaha. Ini di antara bentuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyandarkan semua itu kepada siapa? Pada dirinya. Nah, ini tidak boleh dia seperti itu. Harusnya apa? Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan terbukti dia lulus. Iya, memang terbukti secara kauni. Tapi secara syar'i kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menyandarkan kelulusan itu kepada Allah. Secara kauni maksudnya apa? Secara kauni, sebab secara kauni maksudnya begini. Kita ya biar lebih simpel, kalau kita haus, apa yang harus kita lakukan? Minum, kan begitu. Nah. Boleh nggak saya katakan, minum ini adalah sebab ya. Minum ini adalah sebab saya hilang hausnya. Hilang haus saya. Ya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena memang terbukti secara konkret, ya, orang yang minum pasti hilang hausnya. Itu terbukti secara konkret. Demikian pula dalam hal lulus belajar atau tidaknya, ini konkret. Kita kalau dulu waktu masih sekolah, kalau kita rajin murojaah, rajin menghafal, rajin ulang kaji, rajin ikut pertemuan, itu insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Karena memang sebab akibatnya seperti itu. Tapi tetap yang menetapkan lulus itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita kukur di situ dari sisi menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Tapi dari sisi sebab akibat yang dia lakukan itu sudah benar. Sudah benar dan sesuai dengan syar'i. Seperti itu. Jadi tidak ada kontradiksi insya Allah taala dengan takdir Allah bahwasanya itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, dia sendiri ketika dia bilang ya saya lulus karena saya usaha. Itu dia ngomong seperti itu pun Allah yang takdirkan begitu. Masya Allah. Nah. Jelas, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus menanyakan Ustaz terkait dengan sanad dari hadis ini Ustaz. Jadi dalam riwayat Imam Tabarani dari Jarir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Ini dikisahkan juga sebuah riwayat oleh dari Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Dahulu ada seorang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah berkata padanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah memberikan banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Nah, wallahu alam. Saya baru dengar ini dari antum. Baru dengar ya. Saya dari ini. Coba nanti boleh antum kirimkan redaksinya. Saya cek di kitab nanti insyaallah taala. Nanti di pertemuan berikutnya kita sampaikan jawabannya insyaallah taala. Ini bagus. Saya tertarik dengan hadis itu. Ya, mudah-mudahan ya, insyaallah taala kita bisa cari referensinya, sanadnya apakah sahih atau tidak. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Bagi jamaah yang lain yang ingin bertanya kepada Ustaz Tamrin, dipersilahkan. Mas Nohan atau Mas Teguh barangkali? Atau Mas Guntur, monggo. Nampaknya sudah tidak ada. Oh ya, silakan, monggo silakan. Barakallahu fiik Ustaz.
Afwan, Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Bagaimana kita caranya istilahnya apa ya, muhasabah diri terkait dengan kondisi diri kita. Misalnya kita sudah sekian lama menginginkan sesuatu gitu ya, dan sudah melakukan upaya berdoa dan segala macam, tapi kayaknya kok belum kunjung tiba apa yang diinginkan. Nah, kemungkinan besar kan itu masih terdapat dosa-dosa yang kita lakukan mungkin ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan, oh ternyata saya melakukan ini yang masih mungkin menghambat doa kita. Itu Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Yang pertama, Pak, husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Doa antum pasti dikabulkan. Tenang aja. Sabar, antum sabar aja dulu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bersama jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berdoa kepada Allah itu pasti Allah kabulkan. Itu harus kita catat baik-baik, kita garis bawahi, simpan di dalam hati kita yang paling dalam. Ya. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan kabulkan. Loh, kok Ustadz pastikan? Iya, karena Allah yang kabarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, memerintahkan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, maka pasti aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari ayat ini kita bisa memahami dan menarik kesimpulan bahwasanya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah kabulkan. Itu pasti. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini janji dari Allah. Nah, kalau kita sudah paham dua poin ini, poin yang pertama tadi apa? Husnuzon, baik sangka kepada Allah. Poin yang kedua tadi apa? Kita meyakini bahwasanya apa yang kita minta, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Nah, dari dua poin ini, dari poin yang kedua ini, kita bagi kedua cabang. Cabang yang pertama, Allah kabulkan doa seorang hamba. Allah kabulkan doa seorang hamba itu dengan tiga cara. Yang pertama, Allah kabulkan kontan langsung. Yang Bapak minta langsung Allah kasih di dunia ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan bukan di dunia, tapi Allah kabulkan di akhirat, bukan di sini. Jadi tetap terus saja Pak, berdoa terus. Allah kabulkan, kalau enggak di dunia, di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, Allah kabulkan dengan bentuk apa? Allah selamatkan antum, ya, yang berdoa ini, Allah selamatkan antum dari berbagai macam bencana, penyakit, ya, kesulitan, nah, malapetaka, musibah, ya. Itu diantara cara lain Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya. Dan tetap terus berdoa kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Ini cabang yang pertama. Cabang yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal tadi di poin yang kedua ini telah kita sebutkan, Allah pasti akan kabulkan apa? Doa seorang hamba. Pasti itu. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia tidak melakukan penghalang-penghalang diterimanya doa. Apa penghalangnya? Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang haram, dan tumbuh besar di atas perkara yang haram. Dia tumbuh besar, dia hidup dengan apa? Dengan uang hasil korupsi. Ini orang seperti ini nggak dikabulkan doanya. Nah, dia makan makanan yang haram, tumbuh besar di atas perkara yang haram. Ini pengecualian. Jadi diperhatikan lagi, coba kita masing-masing, kita semua, ya mungkin ada di antara kita yang doanya selama ini belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin Allah tunda nanti untuk di akhirat, atau mungkin bisa jadi Allah selamatkan dia dengan cara Allah kabulkan doanya dengan cara Allah selamatkan dia dengan dari berbagai bentuk musibah atau malapetaka. Nah, atau bisa jadi, ya,
dia adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi doanya diterima oleh Allah, seperti makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, atau melakukan tumbuh besar di atas perkara yang haram. Jadi 2 poin ini insya Allah kita bisa memahaminya, dan ini bisa lebih muhasabah diri kita. Perbanyak istighfar, Pak, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi SAW, perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah, jaga zikir pagi petang, insya Allah Allah mudahkan, Allah akan kabulkan doa Anda, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Afwan, jazakumullah khairan. Ustaz, nyambung dari pertanyaan dari Mas Ipung tadi terkait dengan makanan yang haram ya Ustaz, yang bisa ibaratnya menjadi penghalang gitu. Ya. Semisal ada si fulan ini, dia tidak tahu, dia misalnya makan di sebuah restoran atau misalnya warung lah, kayak gitu, warung makan. Nah, kemudian warung makannya ini ternyata ayamnya itu tidak disembelih dengan cara yang halal, dan yaitu warungnya ya pada umum lazimnya lah kayak gitu, itu memang tampaknya memang halal lah kayak gitu, itu kayak makanan warteg atau padang misalnya gitu. Tapi ternyata si pemilik tidak ketika menyajikan itu ada yang tidak halal kayak gitu. Nah, itu apakah juga bisa menjadi penghalang, Ustaz? Padahal si fulan ini tidak tahu kayak gitu itu, Ustaz. Karena pada lazimnya di tempat dia kan memang untuk kayak warteg misalnya gitu, atau warung Jawa ataupun warung Sunda ataupun warung Padang itu kan rata-rata insya Allah lah berhusnudzannya kan halal gitu ya, Ustaz ya. Itu mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Nah, afwan. Kalau dia tidak tahu, Allah maafkan dia. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali yang dia sanggupi. Kan dia nggak tahu. Berarti dia nggak sanggup untuk mengetahui hal itu. Memang dia nggak tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang tidak tahu. Ya. Ya, dia tidak tahu, benar-benar dia tidak tahu. Apalagi kalau memang secara zahirnya ya orang di situ masakannya halal. Seperti kita makan ke warung Padang umpamanya. Saya Ustaz, nggak perlu saya nggak perlu mikir, wah ini jangan-jangan ayamnya, nggak perlu. Ya. Karena saya tahu mereka Muslim pasti sembelih ayamnya. Nah, bagaimana saat kalau toh ternyata dia nggak sembelih? Ya kalau saya tahu, ya, dekat waktunya setelah saya makan, ya saya keluarkan kembali makanan yang saya makan tadi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dahulu pernah dikabarkan kepada budaknya bahwasanya kambing atau daging yang dia makan tadi yang diberikan oleh budaknya itu adalah hasil perdukunannya dulu. Maka Abu Bakar segera mengeluarkan kembali makanan tersebut sampai beliau muntah. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kalau aku tahu seandainya nyawaku bisa keluar tadi, waktu saya keluarkan makanan itu, dengan keluarnya makanan itu, walaupun saya tahu nyawaku bisa keluar, saya akan pasti lakukan, kata beliau. Beliau sangat menjaga itu. Yaitu kalau kita tahu dekat waktunya. Tapi kalau kita nggak tahu umpamanya, ini umpama apa ya, sehari 2 hari berikutnya baru kita tahu, ternyata ayam di situ tuh nggak disembelih. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Ya. Terus dosanya siapa? Dosanya adalah yang melakukannya. Kata para ulama, al-ithmu 'alal mubashir. Dosa itu langsung kepada orang yang melakukannya. Kita nggak berdosa. Nah, apakah kita masuk dalam kategori orang yang makan makanan yang haram? Enggak. Ya, karena kita memakan makanan yang halal. Yang haram itu perbuatannya mereka, bukan kita. Kecuali kalau kita tahu. Makanya haram itu, makanan yang haram ada 2. Ada haram karena zatnya, ya, seperti babi umpamanya. Ada juga haram karena sebabnya. Ayam tadi. Ayamnya halal, tapi cara dia menyembelih ayam itu, atau dia tidak sembelih ayamnya, cara dia masak ayam itu dengan cara tidak menyembelihnya, jadi haram. Kita yang nggak tahu, ya kita hukumi secara lahiriahnya, ayamnya halal, karena ayam itu halal untuk umat Islam, kan begitu. Tapi ternyata ayam itu nggak disembelih. Kalau kita tahu nggak disembelih, maka nggak boleh kita makan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka Allah memaafkan, mengampuni orang-orang yang tidak tahu. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi tidak berdosa insya Allah, dan dia tidak masuk dalam kategori orang yang memakan harta haram sehingga tidak diterima doanya. Insya Allah dia nggak masuk di situ. Kecuali kalau dia tahu. Nah, dia udah tahu ternyata udahlah nggak apa-apa, makan aja lah, kan bukan saya yang berbuat. Ini nggak boleh juga. Kalau dia sudah tahu, mungkin ya dia sudah tahu, tapi karena enak masakan di situ, dia tetap datang. Dia sudah tahu ayam yang nggak disembelih, ini dosa, sudah dosa. Kemudian makanannya haram, ya, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan penghalang diterimanya doa. Nah, Allah Taala.
Baik, terima kasih Ustaz Tamrin atas waktu dan kesempatannya. Mohon berkenan untuk menutup kajian ini dengan doa Ustaz, karena memang sudah jam 17.00. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara kita di sore hari ini. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufiknya kepada kita semua, dimudahkan untuk menuntut ilmu agamanya, istiqomah di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz, Izin forum kajian kami tutup ya.